Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara Sunday Ceria. Kali ini kita akan ngobrol seru bareng Kak Cindu dan juga Koko David, Cie. Kak Cindu dan Kak David, bukan Dokter David. Oke, hari ini kita akan membahas tentang unconscious to conscious, unconsciousness to consciousness. Nah, kita akan membahas dari sisi NLP dan juga LOA ya Mbak ya, Mbak Cindu ya. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu Mbak Cindu, silakan. Halo, selamat malam. Akhirnya ketemu lagi di Sandi Ceria, Mbak Siska, Dokter Davi. Kangen banget. Udah lama nih ya. Lama banget, sebulan lebih, ya ampun. Iya, Indo ini kemarin buat lagi promosi bukunya. Teman-teman udah tahu belum bukunya Sindo? Wow, belum seru. belum belum launching. Ntar dokter, ntar kita Oh, belum. infokan. Ya. Kirain kemarin tuh udah launching. Enggak, belum. Lagi ngurusin ya naninunya lah tuh kemarin sebulan kemarin, makanya nggak terlalu aktif juga di grup Hidup Ceria kan, sharing-sharing baru mau muncul lagi nih. Buat opening kita Sunday Ceria. Iya. Kak Cindu bisa perkenalkan diri dulu, apa maksudnya di areanya di mana, specialty-nya, layanannya, kelasnya juga, silahkan Kak. Oke, halo teman-teman yang mungkin baru ketemu aku pertama kali di Sunday Ceria ini. Aku Sindu Putri. Aku tuh seorang life coach. Spesialisasiku sekarang ini aku lagi concern banget di self healing gitu. Suaraku jelas kan ya, soalnya aku lagi di cafe. Suaranya agak ada musik gitu. Gak apa-apa Jelas. ya? Ah, jelas, oke. Nah, modalitasku sendiri aku di NLP, kemudian di LOE dan mindfulness. Nah, teman-teman, aku itu sebenarnya belum terlalu aktif membuat kelas. Terakhir aku membuat kelas tuh sekitar di bulan November, tapi resolusi 2024 ini setiap bulan harus ada kelas ya, Dok ya, biar kita bisa bantu teman-teman semua untuk ngeakses apa-apa aja nih yang di luar akses bar. Kalau misalkan pengen mengenali awareness lebih jauh atau tentang spirituality secara general, mungkin aku akan membuka beberapa kelas tersebut. Dan yang kelas kemarin terakhir aku bikin tentang inner child healing. Nah, itu lumayan eh, pecah ya kelasnya karena dari awal sampai akhir ada yang nangis terus sampai menguras apa ya inner child mereka gitu. Nah, domisili sendiri aku di Tangerang. Tadi Kak Lia ya yang dari Polan ya mau pindah ke Tangerang. Aku di Tangerang di dekat Alam Sutra. Kemudian apa ya? Aku basicnya aku punya beberapa bisnis selain menjadi seorang life coach gitu aja sih. Wow, wow, seru banget. Nih, Kak Lia, apa Kak Cindu kalau dilihat profilnya tuh panjang banget tuh, Wes. Panjang banget. Nah, hari ini juga akan ditemani oleh Dr. David. Beliau akan menjadi apa ya, memberikan wawasan juga mengenai consciousness and unconsciousness to consciousness. Silakan dokter, perkenalkan diri dulu. Soalnya beberapa ada yang baru nih yang belum kenal dokter nih. Oh iya, sip sip. Saya Dr. David Bedi Wartono, saya praktisi Akses Certified Facilitator. Jadi kalau di Akses itu ada banyak jenis izin sertifikasinya. Saya udah capai di Certified Facilitator dan Specialty Talk to the Entity. Saya dokter umum, saya main jobnya ada di praktek kecantikan sama anti-aging. Jadi kalau kamu pengen muka happy, belajarnya Akses. Kalau pengen hilang kerut, nanti carinya saya. Nanti tak permak biar semua kerut hilang, semua kendor-kendor balik kenceng lagi. Jadi aku bisa benerin yang namanya kecantikan tuh luar dan dalam. Karena inner beauty itu terpancar dari hati yang bahagia. Kalau kamu punya luka batin, kamu punya traumatic event, kamu punya ketakutan ini itu, mukamu nggak mungkin menyenangkan dan happy dan looks younger. Itu yang kita mesti pahami dulu. Uh, Selama ini saya bikin kelas hampir dominannya di Bandung, jarang banget keluar jauh karena
kerjaan dokter nggak segampang itu bisa ditinggal-tinggal. Jadi ya cuma bisa Bandung Jakarta, nggak bisa keliling-keliling kemana-mana. Mudah-mudahan tahun depan kalau dokter-dokter di klinik udah punya penggantinya masing-masing, saya bisa terjun bebas diakses. Tapi nggak tahu nanti gimana nanti aja. Oke? Oke, thank you dok. Oke, hari ini acara Sunday Ceria itu diprakarsai oleh Hidup Ceria. Itu sebuah support system yang kita bangun bersama untuk mempertemukan antara fasilitator dan juga para pencari kelas-kelas kesadaran. Nah, uh, kita sering membuat acara Access Consciousness, tapi kali ini kita akan melihat kesadaran itu dari sisi yang lain. Dan itu saya yakin itu sih saling melengkapi semuanya. Mana yang works buat kita semua, kita open our belajar dari cangkir kosong. Ya. Oke, ya. Dan saya yakin nggak ada yang namanya kebetulan, dan Bapak Ibu, teman-teman semua di sini bukan kebetulan sampai di acara malam ini. Oke, tanpa membuang waktu silakan Dr. David dan Kak Cindu, saya serahkan waktunya dan tempat. Silakan. Thank you, sis. Yuk, sini duluan. Oke, pertama aku mau ngejelasin dulu ke teman-teman tentang unconscious dan conscious gitu ya. Unconscious ini sebenarnya adalah sebuah tempat di dalam diri kita yang tidak kita sadari keberadaannya. Kenapa kita nggak sadari keberadaannya? Karena banyak banget elemennya gitu ya. Pertama penolakan, bisa jadi kedua ketakutan, ketiga bisa jadi blockage, bisa jadi limit kita sendiri. Jadi hal-hal yang berada di unconscious ini, jadi aku balik dulu di dalam law of attraction itu kan kita diajarkan bahwa kita mengetahui bahwa semua hal itu bergerak atau saling tarik-menarik dengan vibrasi yang sesuai dengan vibrasi mereka. Nah, unconscious sendiri di dalam diri kita itu memegang vibrasi yang paling besar, yaitu sekitar 88 hingga 95%. Jadi kebayang ya, kalau sesuatu yang nggak kita sadari keberadaannya, kita nggak tahu itu apa, tapi itu kendaliin hidup kita, itu narik hal-hal yang menjadikan kenyataan di dalam hidup kita. Itu menurutku itu sesuatu yang sangat mengerikan gitu. Makanya ada beberapa orang yang bertanya-tanya, kenapa ya hidupku kok kayak gini melulu? Kenapa ya aku harus mengalami kesakitan yang kayak gini? Kenapa ya orang-orang nyakitin aku? Itu semua sebenarnya adalah basicnya itu dari ketidaksadaran yang bervibrasi yang sangat besar, yang sangat dominan, yang menarik kenyataan itu yang ada di hidup kita. Nah, sedangkan conscious itu adalah ruang kesadaran di mana kita berada dalam kendali kita gitu. Jadi sebuah ruang yang ada dalam kendali kita. Jadi ruang ini biasanya diisi oleh hal-hal yang berada. Jadi gini, hal-hal yang berada dalam conscious itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Hal-hal yang membuat kita merasa oke, aman, aku melakukan ini aman, aku nggak merasa ketakutan. Kemudian hal-hal yang membuat kita bertindak gitu. Jadi misalkan ada orang yang nge-trigger kita atau ada sebuah konten yang nge-trigger kita, oh kita menangis, kita bersedih, kita memutuskan untuk memilih keputusan A, kita memilih keputusan B, itu dasarnya itu cara kita memilihnya itu berdasarkan dari conscious mind itu sendiri. Nah, problemnya adalah conscious ini bervibrasi sangat tidak dominan gitu. Jadi kalau misalkan unconscious 88 hingga 95%, berarti conscious itu hanyalah sisanya gitu. Nah, di mana ketika alam sadar kita yang bisa kita kontrol itu hanyalah bahasanya sedikit vibrasinya gitu ya, yang bisa kita kontrol untuk memanifestasikan sesuatu dalam hidup kita, artinya kita harus membawa si ruang yang tidak kita sadari ini menjadi yang kita sadari gitu. Tapi problemnya ini kan ada banyak ya dok ya. Jadi bukan hanya karena gimana caranya kita nyadarin ini, gimana aku harus mikir gimana, aku harus meditasi gimana. Karena mau meditasi 1000 kali pun, mau ikut akses bars pun, mau menjadi, bahkan ada beberapa yang fasilitator pun, bahkan ada orang yang religius pun, itu tidak bisa membawa ketidaksadarannya dia menjadi sadar. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka membuat keputusan, itu juga bisa membuat mereka tuh menjadi autopilot. Jadi seperti seolah-olah keputusan ini, oke aku sadar kok aku milih keputusan ini, tapi siapa sih sebenarnya yang mendasari kamu mengambil keputusan tersebut gitu.
Mungkin dokter ada yang mau ditambahin? Kalau aku sih definisi yang paling, definisi itu mungkin sangat luas, tapi yang mau kita bahas areanya ke sini, di mana ketidaksadaran itu ingin kita buat menjadi sadar atau kita angkat, atau kita tarik menjadi sebuah kesadaran di mana oh akhirnya aku memahami kenapa ini terjadi di hidupku gitu. Hmm. Kak Cindo, aku jadi inget nih tentang apa ya? Fenomena iceberg ya. Seperti itu ya kira-kira ya, Cika ya. Yang kelihatan kecil, Betul. tapi di dalamnya itu Ya, ternyata. dia yang dominan. Oh, oke, oke. Itu kan saya pernah ya pasti nonton film Titanic, kapalnya nabrak, oh nggak apa-apa itu gunungnya kecil kok. Hmm. Ternyata dia hanyalah sebuah puncak di dasarnya itu sangat besar dan si besar itulah yang sebenarnya ketika kita ngomongin access consciousness, awareness, hal itu yang sebenarnya kita harus tahu apa sih yang ada di dalam situ. Sehingga apa sih sebenarnya yang merontokkan kapal Titanic ini kok cuman bongkahan es sekecil itu, kok kapal segede itu yang dibilang Tuhan aja nggak bisa nenggelamin kok bisa tenggelam bahasanya kan gitu ya. Jadi gimana caranya si alam yang tidak kita sadari ini, yang bervibrasi yang sangat besar ini di dalam hidup kita ini, bisa kita bawa menjadi kesadaran. Atau sebaliknya, kesadaran kita membuat si unconscious mind kita ini menjadi apa ya, bisa dibenerin gitu Mbak. Jadi ibaratnya kalau kotak Pandora, kotaknya bisa kita buka, isinya kita lihat dengan mata telanjang, kemudian kita benerin isinya gitu supaya kita nggak terkontrol oleh hal-hal yang nggak kita sadarin tersebut gitu sih. Dan menarik banget ternyata yang di bawah itu berapa tadi? 95% ya, Mbak ya? Iya, 88 hingga 95%. Hmm, oke. Ya, karena base-nya itu kan gini ya, ketika kita mengalami sesuatu, mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah ke psikolog atau psikiater atau mengerti ilmu tersebut. Uh, jadi gini, ketika kita mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan bagi diri kita, jadi otak kita ini pinter banget gitu. Dia tahu itu mengancam bagi diri kita, jadi disimpan rapat-rapat. Makanya ada beberapa orang yang mengalami pengalaman traumatis itu hingga lupa gitu sama pengalamannya. Karena si otak alam bawah sadar ini tahu bahwa oh ini tuh danger untuk dia. Kalau dia menghadapi ini itu danger untuk dia, sehingga aku harus umpetin ini supaya dia selalu safe gitu. Seperti itu. Nah, kebayang nggak berapa banyak pengalaman yang nggak ngenakin buat kita, yang akhirnya membuat kita nih punya paradigma tertentu, tapi kita nggak tahu asalnya dari mana, gitu kan? Karena kan untuk benerin paradigma itu kan kita harus tahu dulu asalnya, gitu. Lebih kayak gitu sih, Mbak Sista. Oh, jadi mungkin nggak ya Mbak Cindo kalau misalnya kita udah lupa memorinya nih, tapi efeknya masih ada bisa nggak ya? Oh bisa banget. Makanya beberapa orang yang aku kenal, klienku, entah teman, entah siapapun ya, ada beberapa orang yang mungkin kayak mereka nggak sadar nih, ada orang yang suka setiap punya hubungan selalu mengharami kekerasan atau abusive relationship. Sebenarnya itu bukan karena orang tersebut, tetapi lebih kayak si kitanya ini yang menarik orang-orang tersebut. Nah, vibrasi kita ini vibrasi yang menarik orang-orang abusive itu. Loh, pertanyaannya kan, kenapa kok aku bisa narik orang-orang yang abusive itu? Padahal aku tuh orangnya baik loh, gitu. Makanya kalau di dalam agama Islam ya Mbak Sista, itu kan selalu dibilang bahwa orang baik itu pasti berjodoh dengan orang baik. Aku dulu berpikir gini, kalau orang baik selalu berjodoh sama orang baik. Ya kenapa ada perceraian? Kenapa ada orang yang sampai di KDRT-in padahal orangnya baik banget? Oh ternyata karena vibrasinya itu matching. Karena si unconscious, si orang yang mungkin kita pikir baik ini, walaupun tidak ada baik dan buruk ya, mungkin orang yang kita pikir baik ini, vibrasinya itu matching dengan orang yang tidak baik bagi pandangan beberapa orang gitu. Jadi bukannya orang baik itu pasti berjodoh dengan orang baik, tetapi kayak vibrasi mana yang matching, siapa yang menarik siapa. Nah itu yang ada di dalam unconscious mind kita gitu. Wah, menarik banget nih. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan ya, please boleh langsung buka mic-nya atau bisa tulis di chat box. Yes. Oke. Dokter David mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau dari sisi akses sendiri seperti apa tuh consciousness dan unconsciousness itu, dokter? Wah, kalau dari akses totally jauh berbeda loh. Jadi akses itu memisahkan antara unconsciousnya medis dengan yang namanya unconsciousnya
conscious. Jadi kalau di dalam medis kita tahu ada derajat kesadaran, kita ada somnolence, stupor, koma, sampai sadar. Akses sudah nggak ngurusin area situ. Akses sudah hanya ngurusin area sadar. Di dalam sadar ini ada area unconscious, ada area conscious. Jadi kita nggak bilang bahwa area unconscious ini 80% karena tiap orang bakal berbeda. Tapi 80% unconscious ini kalau di medis emang betul. Kamu nggak mungkin aware bagaimana cara ngedenyutin jantungmu. Kamu nggak mungkin aware gimana caranya ngegerakin lambungmu. Kamu nggak mungkin aware gimana caranya ususmu bisa gerak peristaltik urut dari lambung rata urut sampai ujung ke anus. Nggak salip-salipan gitu, nggak balap-balapan atau nggak susul-susulan gitu. Bisa teratur iramanya itu kita betul-betul nggak pegang. Karena udah ada sistemnya sendiri yang kita bilang unconscious. Nah, tapi area yang seharusnya kamu conscious, kayak apapun yang kamu ucapin, apapun yang kamu pikirin, apapun yang kamu lakuin, apapun pilihanmu, yang kita bilang area conscious, ini masih sebagian besar itu kita menolak lihat, menolak tahu, dan menolak akses. Nah, akses bilang, ini tuh bisa dibikin conscious 100%. Kamu tuh bisa conscious, fully conscious di sini. Contohnya kayak kemarin kejadian-kejadian yang berkali-kali muncul di kelas. Ada satu orang minta sebuah perubahan, dan setiap kali ngeluh, kenapa ya aku tuh nggak keluar dari tempat ini? Dan aku udah ngalamin dan udah ngedengerin ceritanya dia tuh selama 6 bulan, dan selalu di dalam cerita kapanpun dan dimanapun, dia membuat program yang dia nggak sadari, kayak gini. Aku tuh selalu loh ya, kalau lihat orang susah, lihat orang sedih, aku tuh selalu nyerap penyakitnya dia. Aku tuh selalu ngambilin sampahnya dia. Terus nanti besoknya dia ngeluh, no kenapa ya? Tiap kali ada orang susah tuh aku nggak bisa enak gitu, toksik. Aku tuh langsung ikut sedih gitu. Udah diajarin toolsnya, tapi nanti begitu ketemu orang lagi, dia maksudnya pengen cerita nih, pengen ngasih tahu. Tapi gaya ngasih taunya, aku tuh selalu loh ya. Kalau ada orang sedih, ada orang susah, aku tuh kebawa susah, seakan-akan aku kayak ngalamin semuanya sendirian. Nah, apa yang terjadi? Aku bilang, kamu nyadar nggak kalau kamu bikin looping tempat itu sendiri dan kamu bikin program itu sendiri, karena itu kejadiannya udah di masa lalu, tapi kamu bikin itu di present dan kamu rancang untuk future. Terus dia bingung, enggak dok, aku nggak mau kayak gini. Aku pengen happy, aku pengen berubah gitu. Aku bilang, yuk dengerin kalimatmu sendiri ya, yang barusan tak foto tuh screenshot kalimatnya dia sendiri. Aku tuh selalu, setiap kali ada something, aku tuh selalu ngalamin semuanya seakan-akan terjadi di tempatku. Terus aku tunjukin capture yang minggu lalu, minggu lalu, minggu lalu, dan minggu lalunya. Terus aku bilang, kamu paham nggak gaya bahasamu ini menciptakan sampah di past time, muncul di present, dan kamu rancang di masa depan dengan menggunakan kalimat aku tuh selalu. Terus dia siapkan kondisi dan syaratnya dan respons akhirnya. Kalau ada orang susah, aku langsung nyerap susahnya dan aku kelimpungan sendiri. Kamu nyadar nggak bahwa kamu buka sampah di masa lalu, disiapkan di present walau sampahnya nggak ada, dan kamu rancang di masa depan karena pakai katanya aku tuh selalu. Udah Terus diklaim jadinya ya dok ya. Jadi udah diklaim diberikan nggak diklaim identitas bagi lagi, dirinya dia. udah dirancang hadir di masa Iya, kini, diciptakan buat iya. masa depan. Terus nanti besoknya ketemu yang kayak gitu lagi, besoknya bagian dia ngeluh. Oh ya dok, aku tuh selalu ngumpulin orang-orang yang bermasalah ini, terus aku kesakitan, badannya, pikiranku nggak enak. Nah, begitu aku bilang, kamu nyadar nggak sih bahwa kalimatmu tuh ngundang masalah? Enggak dok, aku nggak suka cari masalah. Aku tuh orangnya nggak pernah mau cari masalah. Yakin, ini loh screenshotnya kamu cari masalah. Akses tuh ngajak kita, ayo aware. Karena pilihanmu itu, kamu nyadar milih. Kamu sadar konsekuensinya nggak? Kamu tuh ngomong, kamu sadar isi omonganmu sendiri nggak? Kamu tuh minta sesuatu, kamu nyadar dengan permintaanmu sendiri nggak? Ya. Makanya ada kadang-kadang aku suka cerita gini, kamu kalau minta sama Tuhan, minta pacar, minta suami, ngomongnya yang jelas.
Karena kalau kamu mintanya, Tuhan, aku minta kalau pasangan hidup yang baik, yang nemenin aku, nggak pernah marah-marah, kemana-mana aku dijagain, Tuhan, amin. Nanti munculnya anjing tackle. Karena nggak disebut cowok ya dok, manusia laki-laki. Kamu nggak bilang, kamu nggak minta apapun itu, kamu minta pasangan doang, yang baik, nemenin kamu, setia. Anjing masuk kriteria, jadi kamu dapetnya anjing. Dan apakah Tuhan salah? Enggak. Sesuai dengan permintaan. Cuman permintaanmu random, nggak jelas. Yuk, dicatat teman-teman yang masih jomblo. Sama juga kayak, aku minta rezeki, tapi nggak ngomong minta duit. Padahal mintanya duit, atau dikasihnya anak. Terus kamu ngeluh, udah banyak, kenapa masih dikasih lagi? Lah, kamu minta rezeki. Sementara believmu punya anak adalah punya rezeki, kan? Nah kan, udah Ya. sesuai. Iya. Makanya kita diajak, yuk belajar yuk. Jangan-jangan semua masalahmu, ngundang penyakit, ngundang orang-orang jelek, ngundang orang-orang yang nggak menyenangkan dalam hidupmu, itu teh kamu yang milih, kamu yang ngundang, tapi kamu tidak sadar. Yes, betul, Bang. Betul banget, dokter. Jadi memang beberapa orang itu terkadang gini juga. Beberapa orang itu gini, ada yang sudah menjalani perjalanan spiritualnya, ada yang sudah memahami modalitas tertentu. Tapi terkadang ketika aku tanya balik, apa sih dasarnya kamu membuat keputusan A, misalkan gitu. Eh, Jawabannya tuh hanya di ujung iceberg tadi. Oh, karena aku orangnya begini, orangnya begitu, orangnya begini. Dia nggak sadar, loh kalau aku tanya balik, apa yang membuat kamu kayak gitu? Dia nggak tahu apa itu. Ya emang kayak gitu sih dari dulu, ya kan? Gitu. Nah, makanya itu penting membawa ketidaksadaran pikiran itu menjadi sadar. Karena ini cerita yang menarik ya dokter. Kayak aku sharing pengalaman pribadiku ketika aku ngobrol-ngobrol sama dokter di mana waktu itu kita ngobrol tentang apa namanya blockage mindset judgment aku tentang uang ya dokter. Jadi waktu itu dokter bilang sama aku, oh ya begini begini begini. Terus kemudian aku bilang sama dokter, aku tuh ketemu satu satu hal gitu ya teman-teman. Aku ketemu satu hal di mana ada judgment. Aku tuh takut kalau aku punya uang, aku jadi sombong. Lucu deh Mbak Siska. Jadi aku tulis, aku takut jadi sombong. Aku nggak mau sombong. Terus setelah beberapa hari, aku tuh suatu hari aku lagi diem, terus aku keingetan, loh aku nih punya memori aku sombong tuh dari mana gitu. Karena aku nggak merasa diriku sombong, tapi aku takut sombong gitu kan. Karena jangan-jangan selama ini tuh aku nih yang nolak nih, diri aku nih yang nolak keberlimpahan itu sendiri gitu kan. Aku rewind, aku inget-inget, oh aku kalau punya uang aku selalu hubungin temanku, misalkan aku ajak ngopi atau apa gitu kan ya. Terus aku ingat ada satu sosok di dalam kehidupanku yang sangat dekat yang ketika dia setiap punya uang, dia tuh terlihat sangat sombong dan kesombongan itu yang paling sering ditunjukkan tuh sama aku dan ketika aku kecil gitu. Nah di situ aku bilang sama dokter David, oh ternyata selama ini yang sombong dia, tapi yang di otak aku tuh selama ini yang sombong aku gitu. Jadi kayak ketidaksadaran itu, terus dokter David waktu itu ketawa dengar aku ngomong kan. Jadi ketidaksadaran itu, jadi aku sampai mikir, ah, aku tuh sombong kalau punya duit, makanya udah deh gak usah punya duit banyak-banyak deh, takut sombong. Padahal itu bukan memori, itu bukan milikku, sifat itu bukan milikku, ketakutan itu bukan harusnya nggak aku miliki, karena seharusnya ketika kita menjadi korban dari kesombongan misalkan ya, berarti kan kita harusnya orangnya menjadi lebih generous gitu ya. Dan di dalam memori, Normalnya. Normalnya. Tapi jangan lupa, takut itu attracted loh. yes, betul, Itu betul. kayak, takut itu kayak vacuum cleaner loh. Semakin Iya, kamu takut sesuatu, coba nih nggak usah jauh, emak-emak nih ya, pasti takut iya, kecoa terbang kan? Terus begitu ada kecoa, kecoa lewat, kecoanya langsung terbang mendekati kamu kan? relate, Kenapa coba? betul. The more you hate, the more you become. The more you hate, the more you attract. Yes, betul. Karena itu yang dominan di dalam diri kita gitu. Jadi akhirnya timbulnya juga variatif ya dokter. Timbulnya kalau contoh soal uang ini timbulnya pertama, apakah aku menjadi sombong, atau yang kedua saking takutnya aku jadi menolak punya uang karena aku takut kesombongan tersebut gitu. Jadi memang variabelnya itu akan sangat banyak kalau kita cuman bahas di hidup ceria untuk dari satu segmen aja gitu kan. Makanya aku akan lebih senang kalau teman-teman ada yang mau nanya yang contoh real kasusnya atau pertanyaannya gitu. Karena gini, itu aku suka banget. Jadi kata-katanya dari Rinpoche di dalam TED Talk yang pernah aku tonton gitu ya. Jadi Rinpoche ini ngomong gini,
if you see a panic, then kamu tuh jauh dari panik itu. Jadi you become the observer. Jadi gimana caranya kamu tahu bahwa ketidaksadaran itu akhirnya menjadi sebuah kesadaran adalah ketika kamu bisa mengobserv itu. Contoh misalkan, ketika kita tuh bisa ngelihat gunung kalau kita tuh nggak ada di gunung itu. Bener nggak, Mbak Siska? Ketika kita ada di gunung itu, kita ngeliatnya hutan, kita ngeliatnya tanah, kita ngeliatnya rumput gitu kan. Kita nggak bisa ngeliat, oh, kita tuh ada di mana sih? Oh, aku tuh ada di hutan, kok nggak keluar-keluar ya? Kok nanjak terus ya? Padahal ketika kita menjadi observer, kita ngelihat bahwa, oh itu loh, ternyata aku tuh di gunung loh. Gitu. Jadi ketika kamu merasa diri kamu, contoh gini ya, kalau ada orang yang punya sakit mental biasanya, mereka kan enggak kok aku biasa aja, enggak kok aku nggak narsisistik misalkan, aku biasa aja. Karena kamu di dalam gunung itu. Tapi ketika kamu tahu bahwa, oh oke, ini aku lagi panik, jadi aku harus apa? Itu sudah salah satu kita masuk dalam gate kesadaran itu sendiri. Benar ya dokter? Jadi ketika kita menyadari bahwa kita itu bukan bagian dari situ. Jadi ketika kamu ada di sungai, kamu nggak tahu itu sungai. Kamu taunya aku di dalam air. Gitu. Oh basah nih, masuk angin, aku dalam air, dingin. Tapi ketika kamu menjauhkan diri kamu dari hal yang kamu alami itu, point of view kamu, cara kamu perceive, kamu bisa ngelihat, oh wajar aku basah, aku di dalam sungai. Wajar aku ngikutin arus karena aku di dalam sungai. Oh ya, gimana nih caranya biar aku nggak kedinginan? Oke, aku berenang ke tepian. Tapi ketika kita berada di situ, jadi ketika orang yang tidak memiliki akses dalam kesadaran itu, pertama kali orang menyakiti mereka, marah-marah sama mereka, misalkan gitu ya, yang mereka lakukan itu adalah bereaksi terhadap hal tersebut tanpa mereka menyadari, oh apa sih sebenarnya ini apa sih yang terjadi, kok dia marah ya sama aku, apa dari diri aku yang men-trigger dia, apa yang dibangkitkan dari dirinya dia ketika melihat aku, apakah aku cara bicaraku salah, oh mungkin apakah intonasiku, tapi bukan dalam bagian dari overthinking itu sendiri ya dokter, karena ada beberapa orang yang akhirnya dia terlalu berfokus terhadap pikirannya, apakah ini salah, apakah itu betul, jadinya overthinking, jadinya anxiety. Ketika healing journey-nya itu sedang berjalan, sedikit-sedikit misalkan pundaknya pegel, atau ngerasa malam-malam insom, oh berarti healing aku nggak bekerja nih, kayaknya aku salah nih. Padahal kalau kita lihat dalam dalam prosesnya, healing journey itu memang seperti itu, memang ada up and down, and that's normal gitu loh maksud aku. Lebih ke kayak gitu. Wah seru nih Kak Cindu. Ada yang satu aku garis bawahi ya tentang menjadi observer. Jadi itu kayak helikopter view ya. Jadi kita melihat diri kita apa adanya. Nah pertanyaannya apa yang diperlukan supaya kita bisa melihat itu diri kita tuh cara apa ya? Helikopter view itu gimana caranya Kak Cindu? Ada saran nggak? Ada beberapa cara. Yang pertama itu keberanian, Mbak Sista. Kalau dari my experience dan beberapa orang-orang yang datang menjadi klienku, orang-orang yang berada di dalam hidupku, yang pernah mungkin sedikit banyaknya berjalan beriringan sama aku healingnya gitu ya. Yang pertama itu memberanikan diri. Karena terkadang gini, kita juga bisa men-self-sabotage diri kita. Dimana kita ngerasa kayak, oh iya kok aku mau kok sembuh, kayak temennya dokter tadi, enggak kok aku nggak suka ngundang masalah, aku nggak begini, aku nggak begitu. Tapi dia nggak berani melihat ke dalam dirinya bahwa selama ini, mungkin ya menurut aku, ada rasa sisi bangga di mana dia menjadi seorang empat yang bisa menjadi spons buat orang lain. Gitu kan. Padahal itu bukan masalah bangga atau nggak bangga, itu adalah apa ya menurut aku, kayak keberanian kamu untuk mengakui bahwa, oh aku ada sisi ingin diakui sebagai seorang empat. Misalkan, sebenarnya tidak perlu melakukan hal-hal yang kayak gitu kan. Dan ketika kita berani untuk mengakui itu, ketika misalkan aku berani untuk mengakui, oke, ternyata selama ini di hidup aku, selama 32 tahun, aku salah mikir. Berani aja dulu untuk bahwa semua ini salah kaprah gitu. Apa yang ada di otakku ini salah kaprah gitu kan. Ya udah berani aja mengakui dulu. Itu yang pertama. Yang kedua itu, menurut aku itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu di sini gini. Kebijaksanaan di mana kita bisa apa ya, menilai bahwa nobody perfect dan setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Ada orang-orang yang misalkan kayak salah satu coach di luar negeri yang aku sangat suka gitu ya, Geraint Jones. Geraint Jones itu mengalami perjalanan journey healingnya dia itu hampir sekitar 20 tahun. Dari dia bisa keluar dari penjara, sampai dia bangkit lagi, sampai dia jadi, maaf ya, kayak tunawisma, dia tinggal di dalam mobil selama berbulan-bulan.
Tapi dalam proses itu, kesadaran dia pelan-pelan naik, hingga sekarang dia bisa menjadi seorang coach yang sangat menurut aku inspirational banget gitu kan. Nah, jadi ketika kita berada dalam proses itu, kita harus memiliki kebijaksanaan untuk melihat dan menerima bahwa kita ini nih dalam perjalanan kok. Jadi nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa kita pindah-pindah modalitas. Oh, kita nggak cocok sama coach ini. Oh, kita nggak cocok sama modalitas ini. Oke gitu. Karena itu perjalanan. Dan perjalanan itu adalah kan tentang rasa. Tapi rasa yang kita sadari gitu. Jadi bukan karena nggak sabar gitu ya. Karena ada beberapa orang yang kayak, apa ini akses swab? Aku ikut swab tapi enggak kok sama aja misalkan gitu. Nah, itu kan hal-hal yang udah ngeblokir sebenarnya dari dalam dirinya dia. Penerimaan itu nggak ada gitu. Nah, yang kedua itu kebijaksanaan, dan yang ketiga menurut aku yang paling penting adalah acceptance. Jadi itu acceptance itu adalah apa ya? eh, Mau kita berani, mau kita udah ngelihat bijaksana, tapi kalau kita nggak terima, itu nggak akan berubah gitu. Karena untuk mengangkat unconscious ini menjadi conscious, dan kemudian kita benerin di consciousness kita, itu kita butuh untuk menerima gitu. Oh oke, selama ini aku salah, selama ini aku cara berpikirku salah, selama ini perjalananku ini di sini salahku letaknya. Oke, apa yang bisa aku lakukan untuk ngebenerin ini? Meskipun sebenarnya tidak ada salah dan benar, karena aku percaya bahwa setiap perjalanan dan waktu dan orang yang kita temui memang diperlukan untuk kita di saat itu gitu kan, karena itu memang part kita gitu. Jadi eh, gimana caranya kita bisa aware dan sadar akan ketidaksadaran kita itu adalah dengan penerimaan itu sendiri. Oh oke, aku ngelihat diri aku di sungai, oh ternyata aku emang nggak bisa berenang. Itu kenapa aku tenggelam? Kenapa? Jadi aku tuh nggak bawa ban, mungkin aku nggak bikin apa ya tali untuk pegangan. Itulah kenapa aku selalu hanyut sampai jauh segala macam. Nah, jadi hal-hal tersebut ketika kita berani, otomatis kita secara sadar kita ingin ngebenerin itu gitu. Nah, masalahnya adalah apakah orang-orang yang sudah berani dan bijaksana mau menerima atau menolak tidak dengan kenyataan yang dia miliki gitu. Wow, seru, seru, seru. Iya, memang aku sadarin sih Kak Cindu, perjalanan ke dalam diri itu perjalanan paling berani kalau aku bilang ya. Kak Cindu, ini ada yang dari Kak Citra nih. Wah, kakak aku banget ya. Kak Citra, nggak? Apa tuh yang aku banget? Apa nih Kak Citra? Coba on cam. Empati. Apa tuh Empati. yang aku banget? Oke, Gitu. jadi butuh 3 hal. Keberanian untuk mengakui ya, Kak Cindu ya. Kedua adalah kebijaksanaan, ketiga adalah acceptance. Ya, untuk masuk ke dalam diri kita, untuk melihat kita sebagai helikopter view, melihat kita apa adanya. Ya, karena itu nggak gampang sih. Semuanya itu kayak kalau aku bilangnya ya sama beberapa klienku, kayak bayangin aja kamu selama ini tidak menyukai salah satu bentuk tubuh kamu, dan selama ini kamu berusaha misalkan kayak, oh kalau hipsnya besar, aku harus pakai rok yang A-line, misalkan gitu supaya nggak terlihat terlalu besar hipsnya atau gimana. Tapi bayangkan kalau kamu harus melihat diri kamu secara telanjang di depan kaca, lihat semua bagian tubuh yang nggak kamu suka, dan kamu bijaksana untuk melihat itu sebagai kayak, oh oke, memang misalkan kulit aku belang, oh ya beberapa orang juga kulitnya belang, aku nggak sendirian, tapi menerima bahwa itu kulitku gitu. Dan beberapa orang menghindari hal tersebut. Jadi apa bagian dari, ya nggak usah lah jauh-jauh kita ke pikiran, kita ke mindset, kita ke limiting belief, kita ke fear. Kadang kita untuk melihat badan kita sendiri aja punya rasa ketidakberanian tersebut. Jadi kadang-kadang kayak, kamu kenapa nggak skincarean? Oh aku tuh emang tipikalnya nggak skincarean kok, karena skincare ini begini-begini. Padahal mungkin ada blockage di sana gitu kan, karena dia nggak suka dilihat kulitnya itu bermasalah, padahal dia juga merasa dirinya itu bermasalah dan segala macam gitu sih. Wah, seru, seru, seru. Iya, Kak Cindu, ada pertanyaan nih dari Ibu Dwi atau Kakak Dwi. Ya. Ya, intinya adalah uh, dia ketemu dengan seseorang, terus dia bilang emosi tiba-tiba, padahal nada bicaranya itu sama aja gitu loh. Terus kok tidak saya temukan. Nah, orang itu menganggap dia marah. Apakah itu saya yang unconsciousness atau orang itu membaca data lama saya yang ada memorinya? Sebentar, aku coba baca komennya ya.
tempo hari saya bertemu seseorang, tiba-tiba dia bilang saya emosi ketika ngomongin soal seseorang. Dan ketika saya mencoba mengingat beberapa hal yang tadinya sudah saya rancang untuk kami bicarakan, tapi tertunda karena pertanyaannya yang di luar dari apa yang ingin saya bicarakan. Saya auto berhenti dan melihat diri sendiri, kok tidak saya temukan nada bicara saya biasa aja. Jadi gini, ketika itu ada dua orang, jadi gini, point of view kamu sama point of view dia itu pasti berbeda. Mau, jadi apa ya? Masing-masing orang itu punya cara rasa perceiving sendiri-sendiri gitu. Tapi yang perlu kamu sadarin adalah bahwa kamu nggak bisa kontrol dia, Ibu Dwi. Jadi kamu nggak bisa kontrol gimana caranya dia merespon kamu. Yang bisa kamu sadarin adalah cara kamu menyikapi permasalahan tersebut. Ada nggak sesuatu yang kamu hindarin? Ada nggak sesuatu yang kamu, misalkan kayak apa yang kamu, kalau aku baca tuh kayak dia mencoba menjaga boundaries terhadap percakapan gitu kayaknya ya Mbak Siska ya. Bener gak ya? Iya. Oke, dari boundaries itu, ketika kita masang boundaries, kita juga harus sadar bahwa boundaries itu memang gunanya itu memisahkan kita dari orang-orang yang tidak align dengan kita, gitu. Jadi pembicaraan yang tidak align dengan kita, kejadian-kejadian lingkungan ke lingkungan yang kita tidak inginkan berada di dalam hidup kita. Nah, ketika kamu masang boundaries itu akan banyak banget membuat trigger orang-orang gitu. Tapi problem di sini adalah caranya kamu menyikapi hal tersebut itu dengan melihat ke dalam dirimu sendiri aja. Karena biar gimana pun mau intonasi kita biasa aja, mau kita marah-marah sekalipun, gimana orang persif itu adalah masalah mereka. Karena mereka yang harus mengakses kesadaran mereka. Dan itu bukan tanggung jawab kita ya dokter untuk kayak ngebenerin cara berpikir orang-orang tentang kita. Karena seperti aku suka banget sih kata-katanya dokter David itu salah satunya adalah gini. Sebenarnya, setiap yang orang bicarakan tentang kamu itu nggak pernah tentang kamu. Karena semua itu adalah tentang diri mereka sendiri. Dan kebetulan saja setiap orang menjadi kambing hitam dari orang-orang yang berada dalam hidupnya masing-masing. Gitu. Jadi, gimana cara intonasi kamu bicara dan lain-lain itu cuman Kak Dwi aja yang bisa ngelihat itu. Selagi Kak Dwi merasa itu oke dan tidak membuat masalah di dalam diri Kak Dwi, apa yang orang lain pikirkan tentang Kak Dwi dan apapun itu, it's not your problem. Karena kita nggak bisa untuk bertanggung jawab terhadap cara orang persif kita satu-satu gitu. Dan itu sangat memberatkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan aku adalah, kenapa Kak Dwi sangat concern terhadap hal ini? Apakah ada kesadaran yang mungkin Kak Dwi inginkan untuk tidak Kak Dwi sadari gitu dalam hal-hal ini? Karena ketika orang yang memang sudah dalam state, dia sudah conscious terhadap apa yang dia lakukan, biasanya dia tidak akan bertanya gitu Mbak Siska. Jadi ketika ada pertanyaan itu, artinya ada sesuatu yang mengganjal atau penasaran gitu di dalam dirinya dia, mungkin dia belum bisa untuk mengakses itu atau aksesnya itu ada yang ditolak gitu. Mungkin ada tambahan dari Dokter David? Kalau aku lihat energi dari pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ini dia cerita. Ada baiknya kamu juga bertanya ke diri sendiri, apakah kamu aware ada something else? Karena kadang-kadang kita nggak bisa ngatur responsnya orang, karena orang akan selalu berbicara lewat screeningnya dia sendiri. Jadi pada saat dia ngomong apapun tentang kamu, itu adalah cara berpikirnya dia untuk kamu, dan bukan tentang kamu. Ya, jadi kamu nggak perlu merasa bersalah atau nggak perlu merasa wrong tentang hal itu. Tapi kalau kamu mau gali, maju dengan pertanyaan. Apa yang kamu tolak, kamu lihat di situ, apa yang kamu tolak, lihat dari conversation-nya itu, dan apa yang kamu tidak sadari di dalam sebuah pembicaraan ini. Karena mungkin kamu nggak marah. Karena mungkin kamu sudah mampu mengakses potensimu, dalam artian ketika kamu tahu kamu emosi dan kamu memilih untuk tidak marah, maka caramu ngomong jadi tegas, bulat, strong. Orang yang masih punya masalah di area situ, biasanya nerimanya kayak dimarahin, padahal enggak. Jadi nggak perlu dipikirin lah kalau saran aku, maju terus. Itu hal yang wajar sih. Makanya ketika ada pertanyaan, aku selalu bilang gini,
Kalau aku yakin akan sesuatu, misalkan aku membuat keputusan A, tapi di dalam keputusan itu aku mempertanyakan, berarti ada sesuatu yang nggak aku sadarin di dalam cara aku mengambil keputusan tersebut. Karena ketika itu sudah firm dan bulat caranya, itu kita nggak lagi merasakan itu sebenarnya seharusnya, gitu sih. Seru. Oke, Kak Dwi, apakah menjawab atau mau ditambahin? Ya, oke. Saya bisa ngomong? Boleh. Oke. Heeh. Iya, kemarin itu eh ini muncul tiba-tiba pop up. Iya, benar, memang saya akui saya pernah apa ya menghindari dia sebetulnya. Karena eh eh, dia suka judging, terus suka merasa dirinya itu paling benar, apa yang dia percaya adalah the best, adalah the only truth gitu kan ya. Itu yang selalu saya hindari dari dia gitu. Eh, Banyak yang saya clearing dari Sydney. eh, set- Setelah saya sadari, oh iya, gimana-gimana dia juga partner bisnis saya, jadi saya nggak bisa dong nggak kontak sama dia gitu. Heeh, Betul. heeh. Ah, Nah, ya itu. ketika Heeh. kamu ngobrol sama dia, sensormu jalan nggak? Sensor saya jalan. Jadi selalu ada rasa kesel kan? Ada sih, masih ada dok, ya bener. Nah, Heeh. pada saat dia ngobrol, dia pun ngerasain sensor yang sama. Ngerti nggak? Hmm. Sama ketika Oke, kalau oke. kita bohong, aku juga Hmm. jadi kesel gitu loh. Hmm. Tapi karena nggak terlatih, dia nggak tahu ini tuh nggak sinkronnya di aku, di kamu, atau di antara kita nih. Hmm. Saat dia cerita begitu dan dia dengar kamu cerita, terus dia ngerasa, kok kamu marah-marah ya? Dia sensing ada sesuatu yang nggak sinkron di situ. Nah, nggak sinkronnya tuh di mana? Di aku, di kamu, atau di antara kita? Oke. Ya, oke. Sinkronnya nggak di. Oke, oke. Itu cara mendengarainya gimana ya, mengenali itu ya? Kalau Eh, dia yang nggak kalau sinkron aku kan kita bye-bye aja kan? nggak, kita cukup acknowledge dalam hati, oh nggak sinkron, oke, nggak perlu ngomong apa. Hmm. Oh, Body iya, cuma iya, iya, ngasih iya. informatif. Body itu auto scanning dan auto kasih info tanpa kamu minta. Jadi begitu Oh. informasinya muncul, kamu cuma acknowledge, oh ada nggak disinkron? Oke, tinggal kamu cek di aku bukan, di kamu bukan, atau di antara kita. Yang mana nih nggak sinkronnya? Oh gitu ya. Iya sih waktu itu langsung pingin pulang aja. Saya ke Makanya, tempatnya dia ya. Langsung saya pingin pulang aja. Soalnya tiba-tiba dia menyerang pilihan consciousness saya gitu ya. Modalitas yang saya pakai gitu kan. Nah itu akhirnya wah pulang aja deh gitu. kan kalau kita berhadapan orang yang butuh dibenarkan dan butuh Hmm, dimenangkan, hmm, kalau diakses kan bilangnya gini, mau nggak kamu kasih dia menang dulu? hmm. Mau nggak kamu bersedia untuk membenarkan? Oh iya, kamu bener banget ya. Duh, makasih ya dikasih tahu. Hmm. Oh. Paham nggak? Tapi Iya iya iya, paham paham. Hmm. tapi Itu terkadang lagi gini begitu. dokter, kalau kalau kita apa ya mengizinkan orang lain untuk menang ya, beberapa beberapa klienku juga kayak gitu. Jadi ketika kita mengizinkan, oh ya udah sebenarnya nggak masalah kok kamu benerin omongan dia, orang kamu tahu kok di dalam dirimu kalau akses itu benar misalnya gitu. Berarti ketika kita sulit ngomong kayak gitu ada ego di sana yang ngeblokage itu ya dok ya. Jadi kamu belum beres sama Eh, dirimu sendiri. Ya. iya iya iya. Iya. Oke 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 Berarti paham. Paham. berarti kamu ngundang dia mencari benar dan salah karena kamu Hmm. pemulanya. Iya. Kamu Oke pun masih oke ngotot oke. mempertahankan aku benar dan kamu salah. Makanya kamu ngundang dia untuk pembicaraan itu. Hmm. Bagaimana bila itu adalah kontribusinya buat kamu belajar, oh iya, kamu yang benar, ya nggak apa-apa, makasih ya udah kasih info. Hmm. Ngerti Oh nggak? iya iya Akhirnya iya. kamu Mm-mm. menang terhadap keinginan membenarkan atau menyalahkan orang lain. Besoknya itu dia tiba-tiba minta maaf ke saya gitu. Sih? Iya, minta maaf ke saya terus it's okay lah. Terima kasih udah ngingetin udah gitu selesai. Heeh. Nggak saya terusin gitu. Heeh.
Em- Ya, itu kontribusi Dental loh. sih Itu, gitu itu aja. juga pembelajaran buat kamu, itu kontribusi juga buat kamu. Kan kita Mm-mm. belajar, yuk keluar dari realita benar salah baik buruk. Ah, iya. Mm-mm. Ya kan? Pada Betul. saat dia ngotot benar, emang masalah buat kamu kalau bilang, oh iya kamu benar, emang buat kamu masalah. Nggak Egomu masih salah. memberontak, meronta dan pengen membenarkan diri atau Ya, nggak gimana? terima, ada yang terimanya. Ya, benar. Oke. Makanya terima Terima kasih, terima kontribusinya. kasih. Karena Heeh. alam ini nggak pernah ninggalin kita belajar. Ketika Hmm. kita bilang, aku mau belajar baik buruk salah benar. Nah, ditunjukin tuh semua tentang yang Ya, baik buruk salah benar. Iya. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang ngotot di baik buruk salah benar. Nah, kamu mau milih keluar atau kamu mau milih berantem nih? Kan Kalau choice. bodoh aja deh. Wah, Iya, gitu. iya, iya, iya. Oke. Thank you, Bu Dwi. Makanya, Thank you, makanya aku thank you. Iya. di statusku kemarin Hmm. aku ini. Kamu nyadar nggak sih bahwa Judgment Day itu bukan hari kematian? Iya, heeh, paham. Kamu nyadar nggak bahwa Sadar, Judgment sadar. Day itu adalah pada saat kamu di persimpangan, bisa leap atau gagal leap. Terus kamu milih yang mana nih? That is your Judgment Day. Ketika kamu dikasih kesempatan untuk berubah jadi lebih baik atau stagnan, that is your Judgment Day. Terus kamu milihnya apa tuh? Mau milih conscious atau milih unconscious lagi? nah, Oh, oke. That is a choice dan itu terjadi every second of your life. Iya, yes. heeh, Betul. heeh, heeh. Makanya Ya, itu thank you. pentingnya untuk Thank selalu you. berkesadaran ya, Dok ya. Hmm. Ya, Makanya zaman dulu ngasih instruksinya kan bukan berdoa 4 kali, berdoa tiap Sabtu. Enggak, follow the light. Artinya 24 yes. jam. Tapi gitu juga, itu yang menarik dari si unconscious ke conscious ini. Karena ketika, gini ya dokter, kalau dari point of view-ku adalah, ketika kita orang-orang yang mungkin sudah bersedia untuk mengakui, menerima kebijaksanaan ya terhadap unconscious kita ini, eh, kita tahu bahwa follow the light itu adalah the right thing, dan kita tahu bahwa itu yang paling nyaman, itu yang No, paling joyful sebenarnya. itu the right thing. Oh, It's no, no, not no, 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 no. the right Oke, oke. thing. Follow the Kalau light, membawa kita, it's not the right thing. oke, Follow the light is consciousness. It's not oke. the right thing or wrong thing or good thing or bad thing. Yes, betul. Oke, dan itu bisa membawa kita juga terhadap hidup yang mungkin lebih nyaman dan sesuai dengan diri kita kan, yang joyful gitu kan. Yes. Tetapi ketika orang-orang yang berada mungkin kalau aku bilang bukan darkness ya, tapi masih ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan untuk follow the light itu. Ini kasus ada teman dekatku sendiri, dia dia mensabotage dirinya bahwa kayak contoh misalkan ya, kalau aku kasih tahu nih kayak materi di hari ini misalkan, oh ya aku lagi bahas materi ini, semua materiku yang lain yang aku tahu dia sudah oke di area sana, dia mau ikut dokter, tapi di area ini dia nggak mau, enggak sibuk ini itu, padahal aku tahu dia nggak ada kegiatan gitu kan di hari ini, dan akhirnya dia tadi sore bilang kayak gue nggak berani gitu, kayak gue nggak Normal, berani ya untuk akses juga tahu gitu. banyak. Yes, Bilangnya betul. Nah, heavy, kelasnya heavy. Banyak. bener. Jadi, Yang kita nggak sadarin ketika, itu ketika kita pernah membuat keputusan. yes, Ketika kamu pernah bikin keputusan, entah kapan, entah bagaimana bentuknya, aku menolak aware, maka setiap kelas, setiap jalan yang menuju pathway awareness, badanmu akan bilang, gak sinkron, gak sinkron, gak sinkron, gak sinkron. jangan gitu ya. Yes, karena kamu udah pernah bikin keputusan. Yes, Makanya betul. kamu bikin keputusan berubah jalan, seluruh kesepakatanmu, seluruh kebiasaanmu, seluruh sumpah dan ikatanmu di jalan yang lama, ayo patahin. Karena Yes, kalau nggak keinginan untuk balik kucing ke tempat yang awal itu tinggi sekali. ya. Tempting banget. Iya, karena Ya, kamu udah tahu di situ nyaman. Ada ya. banyak hal indah dan berharga. Ada banyak drama-drama rumah tangga yang keren gitu. Tapi di sisi lain aku pengen berantem lagi, aku pengen hidup rumah tanggaku bahagia. Tapi yang ditonton drama Korea yang berdarah-darah terus. Iya, Ayo, betul, siapa betul. itu? Gitu. Jadi memang
memang hal-hal kayak gitu tuh menurut aku sangat menarik, di mana range-nya itu juga sangat luas. Sampai tadi ketika sebelum Sandi Ceria aku coba untuk rewind beberapa materiku tentang ini gitu kan. Eh, ada hal juga yang kayak ketika jadi gini, ini dari Eckhart Tolle teman-teman. Jadi Eckhart Tolle itu kan dia adalah seorang coach, dia juga penulis buku The Power of Now. Jadi sampai di area di mana ketika kita sudah membawa conscious kita itu, unconscious kita ke dalam conscious, kita bahkan bisa conscious tanpa berpikir. Jadi ketika proses berpikir itu berhenti pun kita tetap bisa conscious gitu. Jadi ini sangat menarik dan aku sudah pernah mengalami hal ini. Kalau dia bilangnya itu adalah hal ini tuh adalah perpaduan di antara pikiran dan sebuah space di antara tidak berpikir. Jadi ketika aku merasa hal seperti itu, aku tahu, aku aware terhadap apa yang terjadi di hari ini, kenapa aku begini, kenapa ini begini, tetapi bukan dengan cara berpikir gitu. Jadi terkadang cara kita berpikir itu juga sebuah limitasi gitu. Makanya ini adalah menurut aku sebuah topik yang bukan berat ya, hanya saja untuk 1-2 jam tuh kayaknya nggak cukup gitu kan. Tapi untuk apa ya kalau aku bilang untuk permulaannya bisa disadari dari seperti Kak Dwi tadi, ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita bertindak kayak oh aku kesel deh sama orang ini, tapi kita pertanyakan, tapi kenapa ya, emang wajar nggak sih aku kesel sama dia? Jadi dia ngeselin, tapi menurut orang ngeselin gak ya? Menurut kamu dia ngeselin gak ya? Itu aja itu berarti sudah sesuatu yang berarti ada unconscious di situ yang ingin dibawa ke conscious gitu. Dan itu sangat apa ya? Cukup menentukan di mana ketika kamu mau ngambil keputusan, kamu mau melakukan sesuatu, kamu mau apa ya, kalau misalkan berkaitan dengan tahun baru, membuat resolusi, apa sih yang terjadi di tahun kemarin, hal-hal apa sih yang aku undang sehingga hidupku jadi bla bla bla, berarti di tahun ini aku harus gimana, misalkan gitu. Jadi membawa unconscious menjadi conscious itu adalah sebuah proses juga, dan gak benar juga kata Dokter David, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, cara apapun, asal kita merasa bahwa dalam diri kita itu rasanya itu adalah joyful, light, tenang, tidak berat gitu kan. Itu adalah proses di mana jalan yang sebenarnya sepatutnya kita layak untuk kita tapakin gitu teman-teman gitu. Jadi kita coba aja dulu gitu. Jadi nggak perlu susah-susah apa ya. Jangan sampai hal-hal yang dari ketidaksadaran ini membawa teman-teman ke kehidupan yang semakin jauh dari resolusinya gitu. Jadi kayak, ya kan? Jadi ketika pengen punya pacar yang ganteng, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, oke dapat. Tapi ternyata kok sifatnya sama semua, patternnya tuh begitu lagi, gitu kan? Kok aku selalu punya, misalkan kayak, oke aku pindah, ada kayak gitu Mbak. Jadi setiap pindah kemana pun, tetangganya dia tuh selalu julid. Dan aku tuh setiap diceritain, aku nggak relate gitu. Jadi dia ngontrak, pindah nih, udah kayak 6-7 kali pindah, dia bilang kayak, iya, padahal dia pindah tuh akibat karena tetangganya itu julid gitu. Dia pindah ke tempat lain, sama julid juga, sampai 7 kali. Aku udah ngerti gini, kok aku nggak relate ya gitu, karena aku tinggal di tempat yang sama udah 6 tahun gitu kan, dan fine-fine aja gitu kan. Nah, gimana kalau ternyata tetangga julid itu adalah undanganmu sendiri kan gitu. Nah, ini Kak Cindu, berarti yang harus disadari ketika kita looping sama, maksudnya ada pattern tertentu, udah big question mark. Yes. Nah, kesadaran apa yang ada sehingga ini membuat ini terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Nah, mungkin itu bisa juga jadi red flag buat teman-teman jika bersedia untuk keluar dari ketidaksadaran. Oke, Kak, ini ada pertanyaan nih dari Pak Umar Kayam. Helikopter view itu berjarak dari objek yang diamati ya, Kak? Betul, berjarak dari objek yang diamati. Makanya ada sebuah ajaran, itu kalau nggak salah aku ingat itu di agama Buddha, di mana ketika kita bermeditasi itu diajarkan bahwa ketika kamu marah, kamu harus tahu bahwa kamu itu bukan marah, tetapi ada marah yang datang kepadamu. Jadi kamu tuh terpisah dari marah itu sendiri. Itu sebenarnya adalah kalau aku bilang bisa dibilang helikopter view itu. Jadi bahwa kita itu tidak menjadi satu terhadap keputusan kita, terhadap emosi kita, terhadap kita ya kita aja gitu. Aku lagi sedih gitu misalkan, kayak aku sedih. Loh, kamu udah ngeklaim, udah mengambil kesedihan itu untuk menjadi bagian dari dirimu, padahal kesedihan itu sedang datang, sedang mampir nih ke kamu gitu kan. Jadi itulah yang dibilang helikopter view, di mana kita bisa tahu
kita bisa sadari apa emosi kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan di detik ini, di saat ini gitu. Di saat kita melakukan kebenaran, kesalahan, apapun yang menurut kita punya point of view itu. Jadi kita bisa tahu, oh kita lagi di sungai, oh kita lagi di gunung, bukannya kita benar-benar nyemplung di dalam situ dan kita nggak bisa apa-apa gitu. Karena ketika kamu klaim bahwa kayak tadi ya, oh aku tuh empat, aku tuh nyerap orang, energi orang, ya wes it's your being gitu. Jadi ya itu being kamu yang akan terus-menerus nyedot energi-energi yang nggak kamu perluin gitu. Jadi Sesuai gimana? perintahmu sendiri. Yes, betul. It's your free will juga sebenarnya kan. Setiap manusia kan punya free will ya nggak apa-apa juga kalau nyaman gitu kan. Masalahnya adalah jika udah nggak nyaman gitu. Oh, aku jadi keinget. Coba perintahnya, aku tuh empet, aku tuh ngambilin apa ngundang uang datang tiap hari, itu lebih keren. Iya. Kenapa kok yang diperintah? Aku tuh empet, aku tuh ngambilin sampah orang tiap hari. Ya salah. Sesuai dengan permintaan. Iya kan as your requested kata universe kan gitu ya dok. Your wish is my command. Jadi kalau kamu wish kayak gitu ya wes tak kabulin gitu. As you wish, tada. Seru-seru. Kak Cindo sama Dok udah jam 9 ini. Dan ternyata sebenarnya masih banyak banget yang pengen dibahas. Ternyata nggak cukup ya sejam itu ya. Ya, materinya gede banget, soalnya unconscious. Nah, Mungkin aku tambahin sedikit ya tentang helicopter view. Di akses kita juga belajar bahwa kita melihat bahwa kita tuh bukan body. Kita tuh sang jiwa yang sedang experiencing body. Jadi pada saat kamu sadar, kamu tuh jiwa loh. Kamu tuh tidak punya emosi, tidak punya feeling, tidak punya pikiran. Kamu tuh sang jiwa, the pure energy. Ketika kamu sadar bahwa, oh marah, kamu tuh adalah jiwa yang sedang mengalami atau merasakan emosi marah. Jadi kamu bukan si marahnya itu sendiri. Dan kamu tidak terjebak di dalamnya. Dia cuma mampir sebentar. Makanya kamu pegang kontrol penuh di situ. Ketika kamu sadar bahwa kamu tuh sang jiwa, bukan aku si body, kamu punya kewenangan penuh untuk ya udahlah stop, atau ya udahlah lanjut, atau ya udah aku nggak mau marah, atau kamu pilih yang lain. Gitu. Jadi mungkin gini, kalau contoh nyatanya di dalam kehidupan tuh gini ya dok. Ketika aku lagi marah-marah kan kadang kita masuk jatuh ke wrongness of me kan. Itu waktu itu kok marah banget sih. Nah itu kita udah menjadikannya personal. Betul. Padahal kan, oh marah ya. Ini tuh tentang apa ya? Ada apa di sini? Aku tuh nolak apa? Aku maksa mau ngerubah apa? Aku tuh sedang controlling apa di sini? Yes. Ada banyak hal di dalam situ yang kita bisa bertanya sebetulnya. Kebiasaan kita membuat segala sesuatunya personal. Jadi nge-labelin diri sendiri, Orang lain ngomong apa, kamu udah nganggapnya personal. Padahal mungkin dia nggak lagi bahas kamu gitu loh. Bahkan kadang-kadang gini dok, ketika orang itu aja bahas kita, kalau kita sebenarnya udah aware terhadap apa yang di diri kita kayak coba, oh menarik juga ya, menurut kamu aku kayak gitu ya ternyata. Ya udah cuma itu aja gitu, nggak ada rasa nggak trigger sesuatu, nggak bikin kamu marah atau nggak bikin di depan apa ngomong, nggak, maksudnya nggak gitu. Kamu bisa sudut pandangmu itu ya, kamu melihat aku kayak gitu ya, oh seru ya, thank you ya gitu. Jadi keinget nih dok, ini seru banget ya manusia ini ya, manusia. Oh memang. Maksudnya gini, kita ngelakuin sesuatu, nge-labelin diri kita. Terus orang lain ngomongin kita, nge-labelin diri kita. Ya akhirnya jadi depresi. Kita yang marah. Kita yang marah. Padahal orang lain tidak akan nge-label kamu ketika kamu tidak melabel dirimu sendiri. Nah, gitu. Kalau kamu nggak bilang kamu jelek, orang lain nggak akan bilang kamu jelek. Kalau kamu nggak bilang kamu ini itu, orang lain juga nggak akan bilang kamu ini itu. Makanya semuanya tergantung kamu. Kamu nih mau ciptain apa? Makanya ketika kamu berani akui semua yang kamu pilih dan kamu lakuin, kamu akan punya kuasa penuh untuk ngubah. Tapi kalau kamu nggak ngaku, bukan punya aku, ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Sesimpel ini sih dok, kayak, iya. Kayak kamu naruh mobil di depan rumah orang, terus ada ini nanya, itu mobil siapa? Nggak tahu, bukan punya aku. Ya, nggak ada orang bisa minggirin mobilnya, yang kuncinya di kamu. Iya, kayak gini.
Ya. Kayak orang misalkan punya punya sakit, misalkan contoh ya dia punya asam lambung gitu ya. Terus oke ke dokter dong gitu kan. Enggak kok aku nggak sakit, orang nggak kenapa-napa, emang telat makan aja gitu kan. Sampai akhirnya penyakit itu bisa membunuh dia dan dia nggak mau mengakui itu gitu. Karena gimana caranya kita bisa ngobatin sesuatu yang kita aja nggak akuin kan gitu. Jadi ya penerimaan itu yang paling penting, keberanian untuk oke aku sakit, oh ternyata aku sakit ya gitu kan. Oh ya nggak apa-apa sih sakit gitu kan. Oke, terus habis itu baru bisa diobatin. Karena gimana caranya kita ngobatin penyakit yang kita sendiri nggak akuin kan gitu. Ah, Kalau di dunia fisik kita bisa lihat contoh kayak mobil kamu parkir di Ya, luar, pamannya itu mobil siapa ya ngalangin mobil, tolong pinggirin, bukan punya aku kok, gitu. Polisi bisa datang ambil katrol, ya. ya, Masalahnya di dunia energi lebih saklek lagi. ya. Tidak ada siapapun yang bisa merubah apapun yang bukan miliknya, tidak terkecuali Tuhan. Jadi begitu kamu yang tempatin limitasi, terus kamu bilang, aku nggak tahu, aku nggak bikin kok, aku nggak milih, aku nggak, itu bukan punya aku. Tidak ada siapapun termasuk Tuhan yang bisa rubah itu. wow. Ya. Wow, wow, wow. Karena kalau Tuhan bisa ngerubah semuanya, hidupmu happy. Nggak ada kamu drama-drama kayak gini. Tiap kali kamu bilang, Tuhan, ampunilah aku. Langsung ceng-ceng, semuanya selesai. Uang turun, banjir-banjir. Hidupmu happy. Tapi kan kenyataannya enggak. Ya kan, kenyataannya kan Tuhan ngasih kesempatan kamu untuk, ayo, atur sendiri, jalanin sendiri, terima sendiri konsekuensinya. Apapun pilihanmu tak berkati. Nah, itu mesti hati-hati di situ. Yes. Jangan bilang, aku tuh jelek Tuhan, tak berkati, jreng-jreng. Nah, terus kamu, Jelek. tambah jelek. Ya salahmu sendiri, kamu yang minta. Betul, Ayo, betul, betul, sekarang betul. masing-masing bilang aku ganteng, aku cantik. Ayo, apa yang betul? Ayo. Riset membuktikan bahwa pujian, acknowledgement, itu bikin orang tambah cakep dan tambah cantik. Jadi mulai dari sekarang, yuk belajar acknowledge dan belajar muji orang lain. Dan Kalau diri kamu nggak mulai muji orang, orang lain juga nggak akan muji kamu. Kalau kamu nggak belajar acknowledge orang lain juga tidak akan acknowledge kamu. Kalau kamu pengen cantik, ayo mulai dari acknowledge dan muji ke anakmu, ke suamimu, ke temenmu. Nanti mereka kan akan juga balik memuji dan acknowledge kamu. wow, wow, wow. Itu latihan yang sangat berharga. Oke. Dokter udah nih, udah lewat 10 menit nih. Yuk, Oke. Teman-teman, ini baru sebagian kecil yang akan dibahas nanti di kelasnya Kak Cindu yang akan ada di bulan bulan Februari. Februari. Yes, yes. Kemarin itu kelasnya kelasnya Kak Cindu yang inner child healing ya, itu keren banget itu. Dan Ya, teman-teman kalau kamu juga sering bilang maaf maaf, punten punten, nggak enak, selalu malu, takut, takut salah, nggak berani ngomong, udah jelas inner child problem. Ayo beresin. ayo beresin, beresin. Dan Kak Cindu bersedia apabila ada teman-teman yang Kak Cindu bikin lagi dong kelasnya yang kemarin, please kontak Kak Cindu. Nanti ada juga Yes. di website Hidup Ceria, ada klik aja di situ ada Kak Cindu di situ. Ya, Dan Ya, inner silakan. child nggak bisa sekali ya. Ya. ya betul. Child itu bisa berkali-kali. Karena kadang-kadang lapisan terluar kamu bersedia lihat, tapi begitu dia healing, kamu baru sadar ada lapisan di bawahnya. Ayo gali terus sampai kamu benar-benar jadi pribadi riang yang kalau kamu masuk restoran, restorannya rame dan kantongmu juga ikut ngisi. Jangan sampai gara-gara inner child, kamu masuk restoran, restorannya rame, tapi kantongmu kering terus, kosong terus, gak pernah masuk. Kamu makin tapi gak Benar-benar. pernah sendiri. Masuknya kecipratan orang-orang di sebelahmu terus. Itu inner child trauma. Ya, oke. Kelasnya itu di bulan Februari ya Kak Cindu ya. Ya, Nanti kita membahas tentang consciousness juga. Seru kan? Nah, hidup ceria itu adalah sebuah support system yang kita tuh nggak cuma melihat dari satu sisi, tapi kita melihat dari banyak sisi. Dari NLP, dari LOA, dari access consciousness, bahkan ada beberapa modalitas lain yang kita juga dalami. Oke, Massage, tarot. tarot juga. ya. Runes, runes. Ya Kak lagi Cinta seru. ada penutupnya silakan. Oh ya, penutupnya gini aja teman-teman. Pokoknya ini mungkin materi ini untuk beberapa orang yang ini ada beberapa yang mungkin baru dalam
akses dari kesadaran itu sendiri atau dari perjalanan kesadarannya masing-masing, mungkin apa yang kita bicarakan ini sedikit banyak akan apa ya, banyak menimbulkan pertanyaan. Nah, kalau misalkan ada yang mau tanya, nggak apa-apa banget, boleh tanya di grupnya Hidup Ceria, join aja ke grupnya, kita sering tanya jawab ya dokter, Mbak Siska. Atau misalkan ke WhatsApp aku, dan jangan lupa join juga di Telegram channel aku untuk jadwal kelas-kelas aku. Dan kalau misalkan ada yang tertarik untuk misalkan untuk healing dirinya dia dari pengen tahu apa sih yang ngeblokir dia, apa sih sebenarnya yang bikin dia membuat keputusan ini, keputusan itu boleh juga untuk sesi konsultasi pribadi dengan aku. Oh ya, ini Dokter David kirim linknya yang bisa diakses untuk teman-teman. Terus kemudian apa lagi ya? Klik Ya join ke jadwal selalu. kelasnya Sindu ya, biar kamu selalu Mm-mm. dapat informasi. Ada di chat yang nomor 3 dari bawah, kamu klik, kamu join. Jadi kalau ada kelas, ada informasi, dan semua tentang Kak Sindu dan kelas-kelasnya, kamu bisa dapat informasi. Yes, betul. Dan aku makasih banget untuk join semuanya di hari ini. Ini adalah, aku sebenarnya tadi tuh di awal aku agak awkward ngomong karena aku udah lama, udah 1 bulan lebih kayak nggak konten, nggak ngobrol lama sama orang karena sibuk ngurusin buku. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih banget. Kalau misalkan emang ada yang mau tanya, boleh banget join deh ke grup ini Hidup Ceria, itu komplit banget di sana, semuanya ada pokoknya. Sampai mandi es pun ada deh. Oke, thank you Thank so much. you. Terima kasih. Sampai ketemu. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, sehat-sehat.